di Pendidikan Vokasional Kartania. Sebelumnya ada yang kenal kakak siapa namanya? Belum ya. Kita kenalan dulu, kakak dari Karehana Supisalam, Sakari Mamukahana dengan partner kita. Nama aku Kak Iza, kalian bisa manggil aku Kak Iza. Halo. Nah sebelumnya kakak mau tahu minggu lalu kalian belajar materi apa ya? Ada yang tahu materi hari ini apa? Nah, materi hari ini kita boleh dibantu Oke, untuk materi ajar untuk hari ini kita akan menjelaskan mengenai none Betawi, apa none Jakarta, yaitu membahas mengenai sejarah, busana, kosmetika, dan juga aksesoris serta penataan rambut. Nah, untuk tujuannya itu agar kalian para murid mengetahui alat bahan dan kosmetika serta bisa memperagakan tata rias Betawi dan juga penataan rambut Betawi. Nah, untuk media pembelajaran kita itu kita menggunakan sistem PowerPoint sama video dari YouTube. Lalu habis itu Ada metode pembelajaran. nah, metode pengajaran kita itu demonstrasi sama presentasi. Ya. Jadi sebelumnya kita mau ngirimin kalian pretest dulu. Sebelum kakak kasih materi, kita pretest dulu permulaan supaya tuh kakak tahu kalian tuh sampai mana tahu tentang Abang None ya. Ya, sampai sini paham? Dari kalian melakukan pretest terlebih dahulu, baru kita bisa menjelaskan mengenai none Betawi. Ada yang mau ditanyain sebelum kakak kirim pretest? Gak ada yang aman ya, jelas ya. Baik, terima kasih telah mengerjakan. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Pretest sudah selesai kan anak-anak? Kita lanjut ke materi. Materi hari ini adalah Abang None Jakarta. Boleh ditolong Kak? Ya, kita masuk ke sejarah dari Abang None. Sebelumnya Abang None itu namanya hanya None Jakarta karena None Jakarta itu terjadi pada 1968, yaitu didirikan oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin yang mencetuskan program ini. Program ini untuk sebagai pemilihan duta pariwisata pada DKI Jakarta, dan pemilihan ini dilakukan saat hari ulang tahun Jakarta pada tanggal 22 Juni 1968 di Nikaraskai Club Sarinah. Ada yang tahu Sarinah di mana? Di mana? Betul. Jakpus tahu betul kepanjangannya? Nah, Abang None ini didirikan pada saat ulang tahun Jakarta yang ke-441. Nanti diingat ya, kita ada kontes lagi tentang Abang None. Boleh diganti Kak? Selanjutnya kita membahas mengenai None Jakarta. Kontes pertama None Jakarta ini diadakan hanya 15 orang, yaitu pesertanya itu 36 peserta, berawal dari 15 langsung ke 36. None pertama dilakukan pada 1968, yaitu pemenangnya Riziani Malik sebagai None Jakarta 1968. Lalu di tahun berikutnya Abang None dimulai dengan meningkat menjadi 150 peserta dan dimenangkan oleh Masayu Nilaswati Saleh pada tahun 1969. Mari lanjut. Kita lanjut sama Kak Kezia. Selanjutnya kita masuk ke Abang Jakarta, yang mana itu pendamping dari None Jakarta. Diutusnya oleh pemerintah Jakarta itu untuk mendampinginya, maka diselenggarakan pemilihan Abang None pada tahun 1971. Yang terpilih adalah Hamid Alwi dan juga Tika Sugiarto. Boleh di next. Selanjutnya ada busana yang dipakai oleh None Jakarta. Untuk busananya dipakai adalah kebaya encim bahan chiffon yang utuh seperti ini, dipadukan dengan kerudung dan juga rok kain sarung motif tumpal, yaitu dengan adanya segitiga kanan dan kiri, dan juga selop. Dan semua busananya dipadukan dengan warna cerah yang serasi. Boleh di next. Kemudian ada aksesoris yang digunakan pada None Jakarta, yaitu pada rambut ada yang namanya, ada yang tahu namanya aksesoris pada rambut? Ronce melati, yaitu ditaruh di sebelah kanan yang dipadukan dengan rambut cepol. Nah, untuk aksesoris lainnya ada yang namanya anting kebang goyang, yaitu seperti ini. Kemudian ada gelang listering, yaitu di sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada kalung tebar dan juga peniti 3 susun, ya, yang bermakna keteguhan iman, Islam, dan ihsan. Penitinya itu dijepit di bagian kancing baju ya, jadi secara tersusun, makanya namanya
peniti 3 susun. Kemudian ada ikat pinggang yang disebut namanya pending. Oke, boleh lanjut. Baik, kita lanjut ke riasan tentang abang none. Nah, seorang abang none yang pastinya menjadi pilar utama pada pariwisata atau sebagai orang yang mendampingi pariwisatawan memerlukan penampilan yang menarik, yang mendukung, yaitu dengan riasan wajah. Boleh di next? Kita akan bahas pertama tentang riasan wajah pada none Jakarta. Sebelumnya ada yang tahu riasan wajah none Jakarta ciri khasnya seperti apa? Bibirnya merah, betul. Baik, kita lanjut ya. Nah, riasan wajah pada none Jakarta itu pasti memerlukan alas bedak yang natural, yang dimana alas bedak itu mengikuti wajah dan kulit orang-orang Indonesia yang menciri khaskan wanita Indonesia. Lalu blush pink dekat tulang pipi itu memperkuat atau mencerahkan ya di bagian tulang pipi. Lalu warna eyeshadow yang terang. Biasanya pada tahun 2000-an pemilihan eyeshadow untuk none Jakarta ini memilih warna-warna yang terang seperti pink, merah. Lalu untuk warna eyeshadow yang sekarang pada tahun 2022, 2003 sampai sekarang mereka memilih warna yang lebih natural, yaitu warna coklat. Selanjutnya dengan warna alis yang natural dan tidak terlalu tajam, pemilihan alis berserat ini mendukung karakteristik dari seorang none Jakarta. Dan ditutup dengan warna lipstik dengan nuansa merah. Bisa di next, Kak? Kita lanjut ke abang Jakarta. Menurut kalian abang Jakarta ini perlu riasan apa tidak? Perlu ya. Nah, walaupun seorang abang Jakarta ini laki-laki, tapi disandingkan dengan none Jakarta yang sudah memiliki riasan yang berciri khas, yang bernuansa merah, warna, perlunya seorang pria atau abang dirias karena mereka itu juga menjadi seorang pilar dan mereka menjadi sumber utama pariwisatawan. Biasanya seorang abang Jakarta ini memerlukan alas bedak, alis yang rapi, dan menggunakan lip balm sebagai nuansa pewarna pada bibir. Bisa dilanjut sama Kak Keja? Selanjutnya masuk kepada penataan rambut dari none Jakarta. Untuk penataan rambut yang dipakai yaitu konde cepol. Konde cepol merupakan jenis konde yang setiap tahun diperagakan dalam acara pemilihan abang none Betawi. Istilah cepol ini berarti tinju yang biasanya dipakai oleh para gadis atau none dan juga ibu-ibu muda. Untuk ciri-ciri konde cepol ini letaknya agak tinggi di atas puncak kepala. Bentuk kondenya itu berbentuk seperti buntut bebek, jadi tidak boleh besar dan juga tidak boleh terlalu kecil. Dan ukuran konde itu biasanya sebesar kepalan jari orang dewasa. Boleh di next. Dan untuk tata cara penataan rambutnya, step yang pertama kita perlu menguncirkan rambut menggunakan kunciran yang terletak di atas kepala rambut. Tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah. Yang kedua itu kita harus kumpulkan rambut supaya dapat menaruh cemara kepada rambut. Kemudian kita pilih cemaranya yaitu dengan berbentuk seperti buntut bebek. Lalu yang terakhir kita harus pasangkan ronca melati pada bagian kanan sanggul dan juga pakaikan kerudung. Tutorial makeup none Jakarta yang pertama diawali dengan membersihkan wajah, lalu dilanjutkan dengan skin prep yang diawali dengan penggunaan primer spray, lalu dilanjut dengan penggunaan primer agar kulit lebih lembab. Berikutnya bisa ditambahkan primer di area hidung untuk menghindari minyak yang berlebihan. Selanjutnya, gunakan foundation padat pada bagian hidung agar makeup lebih tahan lama dan tidak timbul bintik hitam pada hidung. Lalu di-tap menggunakan beauty blender. Jika foundation pada bagian hidung sudah meresap, selanjutnya aplikasikan foundation yang full coverage menggunakan brush dulu agar lebih menyerap ke dalam pori. Setelah itu, di-tap menggunakan beauty blender agar hasil foundation lebih menyerap ke dalam kulit dan hasil complexion lebih flawless. Jangan lupa di bagian area leher. Selanjutnya, aplikasikan kontur dalam di area hidung, bisa menggunakan brush ataupun bisa menggunakan spons kotak agar terciptanya dimensi yang menciptakan hidung terkesan lebih mancung. Berikutnya, pada area pipi juga bisa diaplikasikan kontur dalam menggunakan sponge di area pipi, kening, dan bagian bawah atau jawline.
Dan di bagian hidung bagian tengah bisa diaplikasikan highlight atau foundation yang berwarna lebih putih agar terkesan wajah lebih kelihatan berdimensi. Selanjutnya aplikasikan cream blush di area pipi. Nah, setelah cream blush sudah set, dilanjutkan dengan pengaplikasian loose powder. Pengaplikasian loose powder diawali dengan menggunakan spons bedak. Diaplikasikan secara merata ke bawah untuk mengeset foundation agar hasilnya lebih kering. Setelah diratakan menggunakan spons, bisa diratakan menggunakan brush agar lebih halus. Nah, berikutnya aplikasikan bedak padat agar hasil complexion lebih halus dan lebih full cover. Setelah itu aplikasikan bronzer atau kontur luar, blush on luar agar wajah terlihat lebih fresh dan makeup kelihatan lebih flawless. Untuk pengaplikasian kontur luar dan blush on bisa menggunakan brush. Dilanjutkan dengan menggambar alis. Karena alis klien tebal, karena alis model terlihat lebih tebal, jadi bisa dirapikan terlebih dahulu menggunakan brow soap atau lem alis agar hasil alis lebih mudah dibentuk. Selanjutnya bisa mengaplikasikan brow pomade pada bagian alis untuk mengisi bagian alis yang kosong. Setelah itu, agar bentuk alis lebih rapi bisa diaplikasikan concealer. Setelah itu dilanjutkan dengan pengaplikasian eyeshadow. Pada penggunaan eyeshadow melalui 3 tahap, yaitu dengan warna dasar, warna yang lebih cerah, dan warna lebih gelap agar timbulnya gradasi warna. Jangan lupa pada bagian bawah mata juga dipakaikan eyeshadow. Setelah itu pengaplikasian highlighter pada dagu, pipi, dan dahi. Dilanjutkan dengan membuat garis eyeliner pada mata sebelum pemasangan bulu mata. Gunanya untuk mengetahui batas pemasangan bulu mata palsu. Setelah itu bisa menggunakan lem pada bagian area kelopak mata. Dan ditempelkan bulu mata palsu. Di sini saya menggunakan teknik jahit bulu mata agar bulu mata terlihat lebih naik dan hasil pemasangan bulu mata palsu terlihat lebih rapi. Jangan lupa juga dijahit pada bagian bulu mata asli dengan bulu mata palsu agar terlihat lebih rapi. Dan bagian tagline atau bagian mata terdalam dihitamkan menggunakan eyeliner agar lebih rapi. Selanjutnya, aplikasikan maskara pada bagian bulu bawah mata. Berikut digambar eyeliner pada bagian bawah mata, dan yang terakhir adalah pengaplikasian lipstick. Untuk pengaplikasian lipstick bisa menggunakan brush agar lebih rapi. Dilanjutkan dengan koreksi pada bagian area mata serta pada bagian area lainnya agar makeup terlihat lebih rapi. Dan yang terakhir bisa disemprotkan setting spray. Langkah pertama pada penataan rambut Noni Jakarta yaitu menyisirkan rambut ke belakang dengan rapih untuk mengunci rambut dengan penempatan yang agak tinggi menggunakan 2 bobby pin dan karet. Kemudian rapihkan kembali sisa-sisa rambut menggunakan hairspray dan sisir rambut. Setelah itu, pilih rambut asli agar terlihat rapi saat dipakaikan cemara. Kemudian jepitkan menggunakan bobby pin pada setiap bagian rambut. Di sisi lain, kita membuat terlebih dahulu sanggul cepol Betawi dengan cara dipilin dan diputar kemudian masukkan ke bagian rambut lainnya. Setelah itu, pasangkan sanggul ke rambut asli dan pasangkan menggunakan harnal baja. Sisa rambut cemara pada sanggul, kita bawa naik dan kita rapihkan.
Kemudian kita gunakan hairnet pada sanggul yang sudah kita buat. Sanggul cepol Betawi sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah penggunaan kerudung. Pasangkan kerudung ke leher dengan panjang yang sama, kemudian kaitkan yang sebelah kiri menggunakan jarum pentul dan ambil bagian belakang kerudung ke arah rambut. Kaitkan lagi menggunakan jarum pentul. Bagian kerudung yang sebelah kanan kita tarik ke arah kiri dengan dipilih terlebih dahulu, kemudian kaitkan. Penataan rambut dan kerudung Noni Jakarta sudah jadi. Baik, sekian dari materi hari ini. Karena penjelasan materi sudah selesai, Ibu akan mengirimkan post test untuk lebih tahu sampai mana materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Ibu berikan post test dalam waktu 30 menit cukup? Cukup. Akan dikerjakan ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Thank you lagi. Aku mau nanya, kenapa cepol Betawi untuk noni disebut tinju? Langsung dijawab aja kali ya. Nah, kenapa konde Betawi disebut tinju ya? Jadi cepol itu tuh sudah dilihat pada Betawi ya setiap tahunnya. Nah, konde cepol Betawi itu disebut tinju karena memang bentukannya itu, bentuk cepolannya itu seperti tinju dan memang bentukan sanggulannya itu seperti ini. Tadi ada yang mau nanya lagi? Oke, boleh. Mengapa Noni Jakarta menggunakan hiasan lipstick berwarna merah? Apa alasannya? Alasan? Apa alasannya Noni Jakarta menggunakan hiasan lipstick berwarna merah? Alasan mengapa hiasan noni menggunakan lipstik warna merah. Jadi sebenarnya untuk hiasan wajah lipstik pada Noni Jakarta itu menggunakan warnanya itu tidak ada referensi atau apapun ya. Tapi mengapa merah? Karena biasanya hiasan wajahnya itu jika dipadukan dengan warna lain dengan selain merah, biasanya lipstik itu akan mati karena busana yang kita pakai kan sudah berwarna kuning, merah, hijau. Jadi jika menggunakan lipstik merah itu pasti membuat nuansa warna dari hiasan wajah itu lebih menarik dan menyala ya warnanya. Jelas? Baik, ada lagi? Ya, boleh. Kak, kenapa pada busana Noni Betawi harus menggunakan warna-warna yang cerah? Harus menggunakan warna-warna yang cerah ya. Oke, aku izin jawab ya. Jadi kenapa Noni Betawi perlu memakai busana yang cerah? Karena terinspirasi dari ikan hijau dan juga ondel-ondel yang biasanya memiliki warna yang mencolok seperti merah, kuning, hijau dan sebagainya. Dan juga untuk melambangkan untuk budaya Betawi itu kaya raya dan kaya ragamnya. Gitu. Apakah sudah jelas? Baik. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya? Oke, aku izin menanya kamu. Oke, untuk aksesoris pada rambut itu apa saja? Coba. Ronce Mat. Iya, betul, bagus. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya. Belum ya, sudah jelas ya. Kak, kita ada hadiah buat yang mau bertanya ya sama yang sudah menjawab. Nanti setelah pulang kita kasih hadiahnya ya. Terima kasih. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, kakak akan menjelaskan menyimpulkan di materi hari ini yaitu mengenai Abang None Jakarta. Nah, Abang None Jakarta pertama kali itu hanyalah None Jakarta yang didirikan pada tahun 1968 yang didirikan oleh Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta. None Jakarta didirikan sebagai hari ulang tahun pada Jakarta 441 pada tanggal 22 Juni 1968. Lalu selanjutnya tahun selanjutnya 1971 didirikannya Abang Jakarta selaku peneman dari None Jakarta. Maka dari situ mulai dirubahlah menjadi Abang None Jakarta. Kemudian Abang None memiliki pelengkap, yaitu meliputi aksesoris, busana, riasan, dan juga penataan rambut. Untuk busana, None Betawi memakai encim yang berbahan chiffon. Kemudian untuk aksesoris memiliki aksesoris rambut yaitu bernama ronce melati, yaitu ada kalung tebar, gelang glistering, dan juga anting tebar goyang. Dan juga ada perintil 3 susun serta ikat pinggang yang bernama pening. Kemudian ada riasan wajah untuk None Betawi yaitu bernuansa cerah. Kemudian untuk Abang None hanya untuk terlihat lebih fresh.
Dan untuk yang terakhir adalah penataan rambut, yaitu menggunakan sanggul jempol yang mana ditempatkan di puncak kepala, kemudian kita pakaikan kerudung. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Sampai ini masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik anak-anak, sebelum kita pulang, kita baca doa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, dan untuk minggu depan kita akan materinya. Kita masuk ke materi baru, yaitu rias wajah pada panggung ya. Kalau disiapkan persiapan alat makeupnya, Dan kosmetika dipersiapkan ya anak-anak. boleh bersih-bersih baru langsung pulang ya. Terima kasih semuanya.